Assalamualaikum Mbak Nadifa. Waalaikumsalam, Bu. Mbak Nadifa gimana kabarnya? Apakah baik? Alhamdulillah sehat, Bu. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah Ibu juga sehat. Orang tua bagaimana Mbak? Apakah sehat? Alhamdulillah, orang tua saya juga sehat, Bu. Eh, Kemarin kan Mbak Nadifa sudah mengikuti UAS semester 1 ya. Bagaimana UASnya kemarin Mbak? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar, Bu. Kemarin dari hari pertama sampai hari terakhir UAS, Alhamdulillah sinyal lancar gitu, Bu. Oleh sebab itu, saya juga bisa mengerjakan UAS dengan mudah, Bu. Oh iya, syukur kalau begitu Mbak. Sepertinya Mbak Nadifa merasa puas ya dengan apa yang telah dikerjakan saat UAS kemarin, Mbak. Tidak juga, Bu. Oh, loh kok tidak? Sepertinya ada sesuatu yang tidak sinkron ya, Mbak. Tadi di awal Mbak Nadifa mengatakan bahwa UASnya kemarin lancar. Nah, baru saja setelah saya tanya, eee, apakah Mbak Nadifa merasa puas dengan hasil UASnya, Mbak Nadifa mengatakan tidak puas. Apakah di sini tidak ada kejanggalan, Mbak? Sepertinya ada, Bu. Kalau begitu, apa yang menyebabkan Mbak Nadifa tidak merasa puas, Mbak? Sepertinya ada yang mengganggu pikirannya Mbak Nadifa ya? Iya, Bu. Ada sedikit masalah sih. Ya. Baiklah, kalau begitu mari kita bahas ya apa yang sedang terjadi pada Mbak Nadifa. Namun sebelumnya Ibu ingin mengatakan bahwa saya hanya memiliki waktu 45 menit. Oleh karena itu, kita gunakan sebaik mungkin ya dengan waktu tersebut. Baik, Bu. Nah, sekarang coba deh Mbak Nadifa ceritakan secara lebih mendalam mengenai masalah apa sih yang sedang Mbak Nadifa alami. Baik, Bu. Jadi gini, semenjak adanya virus corona yang menyebabkan adanya pembelajaran jarak jauh, saya menjadi malas sekali untuk belajar, Bu. Terutama ketika diberi tugas oleh guru. Saya sering menunda pekerjaannya dan lebih suka bermain media sosial, Bu, daripada belajar. Bahkan sering sekali saya mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, melebihi deadline seperti itu, Bu. Dan menunggu teguran dari guru terlebih dahulu untuk mengumpulkan tugas. Sebenarnya saya malu sih, Bu, kalau terlalu sering ditegur oleh guru karena terlambat mengumpulkan tugas. Padahal dulu sebelum adanya PJJ, saya selalu mengumpulkan tugas tepat waktu loh, Bu. Semenjak orang tua saya mengetahui kalau saya sering terlambat mengumpulkan tugas, saya juga sering dimarahi, Bu. Oh, begitu. Jadi akar masalahnya Mbak Nadifa ini yaitu semenjak adanya pembelajaran jarak jauh, Mbak Nadifa sering menunda untuk mengerjakan tugas ya? Iya, Bu. Ya, Ibu bisa memahami apa yang sedang Mbak Nadifa alami saat ini. Tentunya jika hal tersebut terus berlanjut, akan berdampak tidak baik ya Mbak pada diri Mbak Nadifa. Iya, Bu. Saya takut jika hal ini terus berlanjut, saya tidak akan naik kelas, Bu. Saya bingung, Bu. Sekarang apa yang harus saya lakukan ya, Bu? Jika diibaratkan dengan skala dari skala 1 sampai skala 10, pada skala berapa Mbak Nadifa merasa bingung dan takut? Pada skala 8, Bu. Oh, skala 8, lumayan tinggi ya Mbak. Iya, Bu. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita
tetapkan terlebih dahulu ya permasalahan apa yang sedang Mbak Nadifa alami, yakni bahwa Mbak Nadifa lebih suka bermain media sosial daripada belajar, sehingga Mbak Nadifa sering menunda untuk mengerjakan tugas. Dan dari masalah ini, apa sih yang diinginkan oleh Mbak Nadifa saat ini? Saya ingin tidak menunda-menunda mengerjakan tugas, Bu, supaya bisa kayak dulu lagi gitu, Bu. Oke Mbak Nadifa, saya ingin bertanya, apakah ada waktu di mana kamu merasa bebas dari rasa takut, rasa takut karena tidak naik kelas atau tidak memikirkan mengenai masalah apa yang sedang kamu alami? Iya, Bu, ada. Ketika saya sudah mengumpulkan tugas, walaupun dengan waktu yang terlambat, saya tidak merasa takut, Bu. Saya, saya yakin jika saya bisa naik kelas, dengan demikian saya bisa melupakan masalah apa yang saya alami. Selain itu, juga ketika saya bermain dengan teman, saya juga melupakan rasa takut itu, Bu. Oke, baik Mbak. Berarti Mbak Nadifa memiliki waktu ya, ada saatnya Mbak Nadifa merasa terbebas dari rasa takut tersebut, yaitu ketika kamu berhasil mengumpulkan tugas dan bermain bersama teman-teman. Apakah betul Mbak? Betul, Bu. Baiklah, Mbak Nadifa, misalkan saya bisa memberikan dan mengabulkan apapun harapan atau keinginan Mbak Nadifa, lalu kemudian bayangkan saya bisa, memberikan keinginan tersebut di pagi hari. Apa sih harapan atau keinginan yang Mbak Nadifa minta saat ini? Saya berharap saya bisa naik kelas, tidak menunda-nunda mengerjakan tugas, dan mendapat nilai bagus. Dengan demikian, saya tidak akan dimarahi oleh orang tua saya, Bu. Oh ya, wah keinginan Mbak Nadifa ini banyak juga ya, tetapi saya bangga loh sama Mbak Nadifa, bahwa keinginan Mbak Nadifa ini termasuk hal positif semua. Saya acungi jempol deh Mbak. Terima kasih, Bu. Ya, nah sekarang Ibu ingin bertanya nih, apakah dulu sebelum adanya masa pandemi, Mbak Nadifa sering menunda mengerjakan tugas? Nah, jika iya, bagaimana sih cara Mbak Nadifa mengatasinya? Ya, Bu. Dulu saya mengatasinya dengan cara belajar kelompok bersama teman-teman, Bu. Jadi, dulu setiap pulang sekolah, kami akan mengerjakan tugas bersama-sama. Selain itu, saya juga mematikan handphone ketika sedang belajar di rumah, supaya bisa fokus mengerjakan tugas tanpa membuka media sosial. Oke Mbak, nah Ibu setuju dengan cara Mbak Nadifa saat itu ya, saat dulu sebelum adanya pandemi. Dengan belajar kelompok, kita bisa mengerjakan tugas menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Nah, ketika kamu mematikan handphone saat belajar, hal itu juga memudahkan kita untuk belajar. Nah, mungkin untuk saat ini Mbak Nadifa juga bisa nih belajar kelompok bersama dengan teman-teman dengan cara membuat grup WA, sehingga nantinya Mbak Nadifa dan teman-teman akan saling berdiskusi untuk mengerjakan tugas. Apabila selesai berdiskusi, Mbak Nadifa juga bisa loh menonaktifkan handphone agar bisa konsentrasi ketika memahami materi. Oh, iya ya, Bu. Saya bisa berdiskusi secara online. Nah, betul itu Mbak. Setelah kegiatan tadi, bagaimana sih perasaan Mbak Nadifa sekarang? Alhamdulillah, saya sudah merasa lega, pikiran dan hati saya sudah mulai tenang, saya juga sudah mengetahui apa yang akan saya lakukan, Bu. Oh ya, syukur. Lalu, kalau boleh tahu nih, apa sih rencana Mbak Nadifa sekarang? Rencana saya yaitu meningkatkan rasa semangat saya, Bu, dengan mengerjakan tugas tanpa menunda. Dengan itu, saya akan mengajak teman-teman saya untuk mengerjakan bersama-sama melalui grup WA atau bisa melalui Google Meet, Bu.
Jika susah dengan seperti itu, saya akan lebih mudah memahami tugas yang saya dapatkan dari guru dan cepat selesai jika dikerjakan bersama-sama. Nah, rencana yang sangat bagus ya, Mbak. Namun, apakah kamu yakin jika dengan cara seperti itu, kalian akan fokus mengerjakan tugas? Saya yakin, Bu, dikarenakan semangat saya muncul dari teman-teman saya. Jika mungkin nantinya ada bercandaan yang memungkinkan saya saya menunda tugas saya, tapi saya yakin dengan diskusi tugasnya akan cepat selesai, Bu. Baik, jika itu yang menjadi keputusannya Mbak Nadifa, saya simpulkan bahwa Mbak Nadifa itu sering menunda-nunda mengumpulkan tugas sehingga Mbak Nadifa sering dimarahi oleh orang tua. Tetapi saat ini Mbak Nadifa sudah memiliki rencana untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan belajar kelompok dengan teman-teman Mbak Nadifa melalui media online. Baik, Bu, benar. Baik Mbak Nadifa, saya rasa untuk pertemuan kali ini sudah cukup ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, Bu, sepertinya belum ada pertanyaan. Baik Mbak, jika belum ada, nanti Mbak Nadifa jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan melalui WA ya. Dan Ibu menganggap pertemuan ini belum selesai. Saya ingin mengetahui apakah Mbak Nadifa sudah mengerjakan tugas secara tepat waktu atau belum. Dan apakah rencana Mbak Nadifa tadi yang telah dibicarakan, apakah berhasil atau tidak. Karena rencana Mbak Nadifa ini bukan hanya membangun semangat Mbak Nadifa saja, tetapi juga membangun semangat teman-teman. Lalu kira-kira kapan nih Mbak Nadifa bisa melaksanakan sesi konseling berikutnya dengan Ibu? Ibu bisa antara hari Sabtu atau Jumat. Kalau Mbak Nadifa bagaimana, Mbak? Bagaimana jika Sabtu sore minggu depan, Bu? Oh, oke, Sabtu sore minggu depan insya Allah saya bisa. Nanti saya buatkan link Zoom ya, Mbak. Baik, Bu. Eh, Baik, Mbak, saya akhiri ya pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Mbak Nadifa. Selamat beraktivitas kembali.